Taufik Azizi, Nanda Ayu Safitri, Nogo Gading Sasongko, Widya Stuti Astrinia, dan Philadelphia Manim akan menjelaskan produk teknologi pembelajaran kami, yakni pemanfaatan aplikasi digital history sebagai media alternatif pembelajaran sejarah, materi masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia pada kelas 10 di SMA Negeri Karangpandan. Kelompok kami menganalisis permasalahan yang dialami dalam menjalankan pembelajaran sejarah, utamanya di kelas 10 SMA Negeri Karangpandan. Dari hasil analisis kelompok kami diperoleh bahwa permasalahan yang muncul adalah tidak tercapainya tujuan pembelajaran sejarah, di mana tujuan yang dimaksud adalah membangun kesadaran tentang pentingnya waktu, tempat, dan peristiwa di masa lampau sebagai pembelajaran bagi masa kini dan masa yang akan datang. Gagalnya tujuan pembelajaran sejarah disebabkan oleh rendahnya minat siswa terhadap cara penyampaian guru sejarah dan pembelajaran yang berkutat pada hafalan materi saja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka muncul solusi dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sejarah. Dalam tahap perancangan desain teknologi pembelajaran, kelompok kami menentukan tujuan yaitu memunculkan antusiasme siswa dalam belajar sejarah. Antusias tersebut juga mengajak siswa untuk mempelajari situs sejarah secara interaktif dan mandiri di luar kelas. Penguasaan teknologi juga menjadi kewajiban bagi guru dan siswa dalam menyesuaikan metode pembelajaran sejarah dan tidak terpaku pada pembelajaran konvensional saja. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dibuatlah draft produk teknologi pembelajaran, yaitu aplikasi digital history. Sistem aplikasi digital history mirip dengan teknologi scan yang mampu mendeteksi suatu objek. Kemudian akan muncul penjelasan sejarah mengenai objek tersebut. Berbagai tools yang kami rencanakan dalam aplikasi tersebut diantaranya ada halaman cover, login, mulai scan, share, save, profil, scan tersimpan, logout, dan keluar aplikasi. Setelah kelompok kami menentukan analisis dan juga perancangan, kemudian kelompok kami melakukan pengembangan yaitu user interface terhadap aplikasi digital history yang akan dijalankan. Berikut adalah pengembangan aplikasi digital history. Oke, jadi berikut adalah gambaran cover dari aplikasi digital history. Jadi aplikasi ini direncanakan dapat diunduh peserta didik melalui Play Store dan juga App Store, dan dirancang sebagai aplikasi yang ringan. Kemudian akan ada menu sign up dan juga sign in. Bagi peserta didik baru yang menggunakan aplikasi ini dapat mendaftar melalui sign up, yaitu dengan memasukkan nama, tempat tanggal lahir, email, dan juga password. Nah, sedangkan untuk pengguna lama dapat memasukkan email dan juga password yang sudah tersimpan sebelumnya. Oke, kemudian akan ada beberapa menu yang ditampilkan, yaitu mulai scan, ambil dari galeri, scan tersimpan, dan juga profile. Nah, untuk mulai scan, pengguna dapat mulai menggunakan aplikasi dengan mengarahkan ponsel pada objek yang akan diketahui informasinya. Aplikasi ini akan melakukan scan dalam beberapa detik. Kemudian, ambil dari galeri, pengguna juga dapat mengimpor gambar yang sudah disimpan di galeri. Nah, untuk scan tersimpan, pengguna dapat menyimpan hasil scan yang dapat dibaca kembali secara offline. Kemudian untuk menu profile, di sini pada bagian profile akan ada keterangan foto yang bisa diunggah oleh pengguna, keterangan nama, tanggal lahir, dan juga email. Ada juga menu exit yang digunakan untuk keluar dari akun yang sudah tersimpan. Nah, setelah peserta didik mengarahkan ponsel ke arah bangunan atau situs bersejarah, maka aplikasi akan secara otomatis menampilkan penjelasan mengenai situs atau bangunan bersejarah tersebut. Dalam tahap implementasi dilaksanakan preview dari kelompok lain. Hasil desain tahap pengembangan kelompok kami direview oleh kelompok 6 dengan hasil review sebagai berikut. Teknologi yang dikembangkan kelompok 5 menurut kelompok 6 cukup menarik jika digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi, masa sekarang peserta didik sudah mahir menggunakan smartphone sehingga dapat dengan mudah untuk diimplementasikan. Kelompok 6 memberikan saran
untuk menambah materi yang ada dalam teknologi tersebut, agar bisa memudahkan baik guru maupun peserta didik untuk belajar lebih banyak materi. Setelah mencermati hasil peer review dari kelompok 6, maka kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah penambahan materi agar lebih lengkap dan juga penambahan kuis dalam aplikasi agar pemahaman siswa dapat diuji. Oleh karena itu, revisi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Peserta didik dan guru melakukan pembelajaran pada materi masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia di luar kelas atau studi banding ke Candi Sukuh Ngargoyoso Karanganyar. Peserta didik membuka aplikasi Digital History yang sebelumnya telah diunduh. Kemudian akan muncul dua menu, yaitu sign up atau pendaftaran dan sign in atau masuk. Bagi peserta didik baru yang baru menggunakan aplikasi ini harus mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan nama, tanggal lahir, email, dan juga password. Nah, untuk pengguna lama hanya tinggal memasukkan email dan juga password yang sudah tersimpan sebelumnya. Peserta didik kemudian akan dihadapkan beberapa menu. Untuk memulai pembelajaran, peserta didik tinggal klik mulai scan. Tampilan memulai scan akan seperti ini. Peserta didik hanya tinggal mengarahkan ponselnya ke objek yang akan mereka ketahui informasinya. Kemudian, aplikasi Digital History akan mendeteksi objek tersebut dan menjelaskan penjelasan secara lengkap mengenai Candi Sukuh. Peserta didik juga dapat mengklik tombol Next untuk informasi selanjutnya. Nah, pada bagian pojok kanan bawah terhadap tanda hitam, peserta didik juga bisa menyimpan informasi tersebut yang nantinya akan tersimpan dalam menu scan tersimpan yang bisa peserta didik baca secara offline. Tampilannya seperti ini. Jadi ada beberapa situs-situs yang sudah peserta didik deteksi, kemudian akan muncul di menu scan tersimpan. Kemudian tambahan yaitu menu kuis. Di sini akan ada pertanyaan terkait situs Candi Sukuh yang bisa peserta didik kerjakan. Apabila jawaban benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan apabila jawaban salah, peserta didik akan diberikan penjelasan lagi mengenai Candi Sukuh. Kemudian yang terakhir adalah menu profile. Di sini ada foto yang bisa peserta didik unggah, kemudian ada keterangan nama, tanggal lahir, dan juga email. Untuk menu profile di sini juga ada menu exit di mana peserta didik bisa keluar dari akun yang sudah tersimpan sebelumnya. Baik, itu tadi merupakan hasil evaluasi dan juga perbaikan dari aplikasi Digital History. Kemudian kelompok kami juga melakukan analisis SWOT, di mana hasil dari analisis tersebut adalah aplikasi ini memiliki kekuatan atau strength media pembelajaran berbasis augmented reality yang efektif dalam meningkatkan antusiasme peserta didik dalam pembelajaran. Nah, tetapi aplikasi ini juga memiliki weakness atau kelemahan, yakni waktu untuk mengunjungi situs dan juga sarana dari gawai dan jaringan internet juga terbatas. Aplikasi ini memiliki kesempatan atau opportunity, yakni belum banyak tenaga pendidik yang mengimplementasikan media pembelajaran berbasis augmented reality. Nah, selain itu juga ada threat atau ancaman, yaitu munculnya banyak aplikasi dengan model yang mirip menimbulkan potensi persaingan. Oke, sekian penjelasan produk dari kelompok 5.